Halo guys, selamat siang lagi. Jam 12.18 dan kali ini di depanku ada Pulsar 200 NS. Siapa yang kemarin-kemarin minta buat tes motor ini? Jadi nanti backgroundnya ya, sambil aku mau ngomongin beberapa hal soal motor ini. Oh ya, kalau kalian tahu, kuncinya pakai kunci Yamaha. Karena katanya kuncinya hilang sama yang punya. Coba spion dulu dan ini termasuknya test ride ya, bukan first ride karena aku udah pernah nyobain motor ini. Waduh, speedonya pak. Aduh, asal kalian tahu ya, motor ini komsirnya nggak beres pak. Susah banget, berat gitu loh. Berat banget ke tengah, ya Allah. Jadi terlalu kayak komsir terlalu kenceng gitu. Itu gak enak banget, sumpah. Anjir, sumpah, sumpah. Wah, jerit. Aduh, panas banget. Aku gak mau ke bawah karena apa ya? Karena ya gak ada yang gak perlu ke bawah juga sih. Kalau kemarin kan ya emang karena bosen aja, pengen gitu sekedar ke bawah sekali-kali. Komsirnya susah banget pak, anjir. Wah sumpah, ya Allah. Oke, jadi aku mau mulai bahas apa ya. Jadi motor ini adalah kalau di Indonesia Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Iya, ada embel-embel Kawasakinya karena motor ini di Indonesia dijual sama Kawasaki. Sekalipun merek aslinya Bajaj, wow. Dan asal kalian tahu aja, ini dari gimana ya? Bukannya aku kayak membela Bajaj gitu, karena aku dulu juga emang pakai Bajaj sih. Di Indonesia itu Kawasaki nggak memberikan kontribusi dalam mesin atau desain. Ya desain ada sedikit, yaitu warna, corak warnanya diubah di Indonesia. Dan selain itu nggak ada pak, benar-benar cuma di warna dan penjualan. Justru ada beberapa hal yang dibuang seperti standar tengah dan mudguard belakang. Nanti aku tunjukin di mana. Itu dibuang, dihilangin sama Kawasaki. Sekali lagi aku tegasin kalau Kawasaki nggak ada nggak bantu sedikit, nggak ada gimana ya, Kawasaki nggak membantu dalam proses perkembangan mesin alias pengembangan mesinnya, perkembangan. Dan justru motor ini kerjasamanya dalam mesin itu sama KTM Duke. KTM Duke 200, kalian tahu kan? Ya itu, Bajaj kerjasamanya dengan KTM dalam developing mesin ini. Jadi kalau bisa dibilang mesin Pulsar 200 NS itu downgrade-nya KTM Duke 200. Sekalipun emang beda ya. Kalau KTM itu kan injeksi, udah pakai injeksi single spark DOHC, sedangkan Pulsar 200 NS ini triple spark pak. Dia pakai 3 busi sekaligus dalam satu mesin. Jadi di tengah atas, dan kanan kiri. Itu pakai di situ. Terus dia masih SOHC tapi 4 valves. Jadi dia 4 valves tapi SOHC, liquid cooled. Sebenarnya kalau bisa dibilang mesin ini persis kayak Vixen cuma 200 cc. Jadi kalau Vixen LC 4 valve 150, kalau ini LC 4 valve 200 cc. Dan tenaga yang dihasilkan adalah sekitar 23, sekian PS. Sedangkan KTM Duke adalah 25 PS dengan bobot yang jauh lebih ringan KTM Duke. Sedangkan ini bobotnya sampai 145 kg dan horsepower segitu doang. Tapi ini buat 200 cc adalah horsepower paling besar pak, di bawah KTM Duke ya. Itu horsepowernya Dan harganya juga ini kan lagi turun harga tuh.
dari 25 jutaan lah ya. Bila ambil aja kasarnya 25 jutaan. Jadi cuma sekitar 15. Karena di Indonesia kerjasama Kawasaki sama Bajaj itu udah selesai. Sekarang dia ke KTM, Bajaj dengan KTM. Bukan berarti di gimana ya? Sebenarnya itu Bajaj dan KTM itu, Bajaj, KTM dan Kawasaki itu emang udah bekerja sama dari udah lama. Kalau dengan Kawasaki itu dari 1985 kalau nggak salah, itu udah lama banget. Jadi justru motor-motor Kawasaki kayak Ninja 250, Ninja 650 yang ER6F itu di India sana itu dijual sama Bajaj karena ikut grupnya Bajaj di India. Dan KTM juga dijual sama Bajaj. Jadi ya gimana ya sebenarnya, anjir. Orang-orang tuh kayak terlalu kemakan merek sih. Padahal Bajaj itu teknologinya bagus, Pak. Oh my god, ya Allah, nggak bisa buat miring-miring. Aku nggak berani cepet-cepet sih pakai motor. Sumpah susah banget. Tapi tenaganya enak. Tenaganya enak banget ini motor sih. Beda dengan Pulsar series yang lain, motor ini itu nggak ada suara swing-swingnya. Basicnya itu ini justru Pulsar 135 yang emang nggak ada swing-swingnya. Kalau Pulsar 220 dan 200 yang lama, terus Pulsar 180 itu ada swing-swingnya semua. Itu balancer namanya di Pulsar. Dan ini nggak ada, Pak. Puter mau walk. Astagfirullahaladzim, stangnya. Parah sih stangnya ini, sumpah, Pak. Spionnya lumayan visible sih. Mesinnya masih enak banget padahal loh. Cuma stangnya, komstirnya tuh parah. Ini parah banget. Sumpah. Ini sama sekali nggak enak, Mas. Sumpah ini nggak enak banget. Ini mau kemana mbaknya? Ayo. Masih enak banget. Kita walk around. Matiin dulu. Nah ini nih. Jadi kalau misalnya posisi kunci kalian di on, ini on ya, udah on. Tapi posisi ini dimatiin, tes baru nyala. Itu kayak KTM sebenarnya. KTM yang 250 itu sebenarnya kayak gitu. Cuma kemarin aku kurang teliti dalam kayak jelasin. Aduh, apa itu? Dalam jelasinnya kita walk around aja. Jadi yang dihilangin sama Kawasaki itu seharusnya di sini ada mudguard. Karena di sini cuma ada ini dudukan sein dan plat. Ini jelas banget nyiprat kalau dipakai. Ini mudguard harusnya ada di sini. Dan itu mudguardnya bagus, Pak. Ini juga harusnya ada standar tengah. Dan kalau kalian lihat, ini underbelly exhaust. Nih, kelihatan nggak? Ini pakai monoshock pertama di Pulsar. Pakai andalannya dia yaitu nitrox gas canister. Terus ini kalau kalian perhatiin ya, ini sama persis sama punya KTM, cuma beda warna dan ininya doang. Persis, Pak, sumpah. KTM Duke 200 persis. Ini juga sama persis. Bagian-bagian sininya persis, cuma headnya doang, atasnya doang sama KTM itu beda dikit. Kayak yang tadi aku jelasin, kalau KTM itu DOHC 1 busi injeksi, sementara ini 3 busi SOHC, dan remnya sama pakai Brembo depan belakang. KTM juga kayak gitu. Ini sebenarnya udah dimodif ya, pakai windshield, pakai headlamp guard. Terus nggak ada sih, cuma mungkin ini di doff bodinya. Nggak tahu warna aslinya, mungkin hitam kali ya, tetap nggak tahu warna aslinya. Liquid cooled. Terus apa lagi ya, ini khas Pulsar masih. Stangnya itu clip on alias jepit. Dan kita beralih ke bagian speedometer. Ada apa aja? Tas. Nah, ada side stand,
jamnya salah, speedometer, odo, terus tachometer, fuel meter, RPM limit, netral, sein, terus lampu jauh, indikator aki, oli, suhu. Ada tulisan Kawasaki Bajaj. Kalau misalnya yang ori India itu tulisannya lambang bluetoothnya Bajaj doang. Ada indikator side stand-nya. Ah, itu mati. Ada indikator apa nih? Kayak kunci itu berarti waktu servis. Terus kita select ada susah sekali. Oh, ini ada trip 1, trip 2. Udah. Terus apa lagi ya? Spionnya itu visible banget dan gampang buat diatur, gampang banget, Pak. Terus underbelly exhaust, kalau kalian pengen dengar suara Pulsar 200 NS. Gitu. Kayak gitu tuh. Nggak ada swing-swingnya sama sekali, Pak. Oh ya, mungkin ini tambahan juga sih. Sekali lagi aku tegaskan, kalau motor ini itu nggak ada ibaratnya Kawasaki sama sekali tidak berkontribusi dalam pengembangan mesinnya. Justru sama KTM. Buat kalian-kalian yang bilang motor ini lebih baik daripada Pulsar yang dulu karena ini sama Kawasaki kerjasama. Kawasaki cuma kerjasama di penjualan doang, Pak, Bu, Mas, fans boy. Ini di sini nih, Kawasaki Bajaj. Nih. Itu selebihnya itu doang. Justru ada beberapa yang dihilangin kayak yang tadi aku jelasin. Peleknya 3,5 di belakang dan depan 2,5. Terus udah kayak gitu. Suara mesinnya tuh enak. Kalau misalnya aku punya duit 25 juta gitu ya, bener-bener maksimal tuh, aku mending ini 200 cc 23, sekian horsepower dan gimana ya, paling kuat. Sementara yang lain mah lewat. Lawannya ini mungkin Tiger, Scorpio, dan mungkin KTM Duke itu sendiri, nggak tahu. Tapi jelas kalah sih, aku yakin. KTM powernya hampir sama kayak CBR 2,5 yang 1 silinder dengan bobot yang jauh lebih ringan. Ini komstirnya nggak enak banget. Untuk riding positionnya, motor ini gimana ya? Nyaman sih buat jarak jauh. Jarak antara tangki dan jok tangki dan stang itu nggak terlalu jauh. Stangnya jepit tapi masih tegak, tergolong masih tegak banget. Dan joknya itu empuk, rata, di pantatnya itu melebar, sementara yang di paha itu menyempit, yang bikin itu enak banget. Wes, esjen, muter lagi. Wes, astagfirullahaladzim, angel banget, busung. Redline ada di 10.000, lebih tinggi daripada Pulsar 220 ku yang dulu itu cuma 9.000. Tapi ini gimana ya, mesin ini mainnya bener-bener di RPM atas. Justru bener-bener main galak banget di RPM atas. Wow, waduh, pak. Weh, remnya pakem, tapi nggak mengintimidasi karena terlalu pakem tuh nggak. Pas banget rasanya. Ada RPM limitnya seperti biasa khas Pulsar. Tapi sayang sekali klaksonnya jelek, nggak kayak Pulsar yang dulu. Ya itu jelek banget. Kalau dulu bener-bener kayak klakson mobil, dan itu ditanyain, ini klakson beli di mana, Rek? Mereknya apa? Oh enggak, ini klakson orinya. Waduh, rasanya itu ada kebanggaan tersendiri gitu kalau jawab kayak gitu tuh. Tapi beda dengan Pulsar 200 NS. Dan yang membedakan Pulsar 200 NS dengan Pulsar yang lain itu dia ratingnya nggak otomatis. Kalau Pulsar 200 NS, what the fuck. Wow. Kalau Pulsar 200 NS itu masih pakai gini nih, terus dipencet. Nah gitu. Kalau Pulsarku yang 220 kan dulu otomatis. Ini kayaknya kalau misalnya komstirnya enak sih, bener-bener apa ya, masih enak banget sih. Aku yakin handlingnya itu enak, enteng, Pak. Ini Pulsar itu berat tapi handlingnya enteng. Wah, what the fuck, ya Allah. Nakutin banget. Wih. Kagetin bisa set gitu. Shockbreakernya pas, justru empuk, khas Pulsar.
Tapi nggak seempuk Pulsar yang dulu tetap. Diameter shock depannya itu sama-sama 37, kayak Pulsar 220 dan Ninja sama. Senam, Mek. Senam. Sasing 16, Cok. Lagi senam ya? Weh. Senam ya? Iya, latihan senam. Lagi GoPro lagi. Ini abang tidak boleh. Dadah dong, dadah. Udah nggak usah dimasukin. Dadah dong. Dadah dong. Semangat. Kita masukin. Mungkin cukup sekian dulu video dari aku, Janitray, tentang tes Pulsar 200 NS. Siapa yang kemarin minta, ayo. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe ke channel aku, Janitray. Share ke teman-teman kalau misalnya ada channel namanya Janitray. Dan I will see you on the next video. Bye-bye.